Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita membahas tentang apa sih produk-produk yang ada di HDI yang kita sharingkan ya, sebelumnya kita mesti tahu dulu sebenarnya sehat itu apa sih gitu kan? Karena kita memang bergerak di bidang produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan ya. Ada juga kita nantikan sedikit nanti ya. Nah, sebelum itu kita mesti tahu dulu nih, apa sih sebenarnya sehat gitu kan? Ya, kalau misalkan kita tanya sama anak, jawabnya enak, sehat itu tidak sakit. Ya, seringkali orang berpikir yang namanya sehat itu pokoknya nggak pusing, nggak panas gitu kan ya. Itu berarti sehat, Bu. Nah, benarkah seperti itu? Belum tentu. Karena apa? Kalau memang kita benar-benar dikatakan sehat, ada beberapa faktor yang harus kita penuhi. Yang pertama mulai dari gizi yang cukup. Gizi yang cukup ini artinya makanan yang kita konsumsi nutrisinya harus nutrisi seimbang ya. Kalau mungkin zaman sekolah saya dulu itu ada istilah pas sehat lima sempurna. Kalau sekarang masih ada atau enggak ya. Tapi intinya itu memang harus lengkap komposisinya ya, bukan hanya karbohidrat, protein aja, tapi juga ada buah, sayur seperti itu harus dalam kondisi lengkap. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah bisa memenuhi dari satu unsur ini aja? Gizi yang cukup. Bisa sih Bu, tapi nggak selalu. Banyak nggak selalunya ya daripada selalunya gitu ya. Ya kalau mungkin diingat-ingat coba tadi pagi makan pagi pakai apa gitu kan ya. Aduh Bu, tadi tuh buru-buru nih soalnya ini apa namanya ada ini pertemuan apa, ada Zoom apa, terus ya udah tadi pagi makan nasi sama telur mata sapi. Nah, oke, apakah sudah seimbang? Belum. Terus kemudian siang, aduh siang ini saya kebetulan harus ngantor nih Mbak ya. Saya nggak sempat untuk ini ya. Yang ada aja deh. Ini kebetulan ada nanti di bawah saya beli apa? Nasi rawon atau nasi soto. Nah, seimbang? Belum. Terus malam pulang misalkan. Oke, pulang. Udah capek nih mau masak juga udah lelah ini udah habis aktivitas harian. Akhirnya ya udah nunggu aja yang jualan lewat apa? Nasi goreng. Nah, kalau sudah seperti itu pertanyaannya, apakah nutrisi yang masuk dalam tubuh kita ini sudah seimbang? Kalau belum, tanda tanya nih. Satu faktor pertama untuk dibilang kita sehat, rasanya kurang ya, belum tercukupi. Oke, kemudian faktor berikutnya adalah istirahat yang cukup ya. Kalau sudah dewasa gini, istirahatnya paling nggak 6 jam ya. 6 jam itu oke lah, 8 jam rasanya kebanyakan. Tetapi istirahat cukup di sini adalah istirahat di mana kita itu bisa tidur yang tidur nyenyak. Bukan tidur Bu, saya tidurnya lebih dari 6 jam Bu, maaf bahkan 8 jam. Iya tidurnya nyenyak berapa jam? Nah itu saya nggak tahu karena kalau setiap kali saya tidur, itu saya susah untuk ngawalin tidurnya. Kenapa? Kepikiran. Ini pikiran kemana-mana gitu kan, ada masalah apa, kepikiran. Nah itu badannya tiduran, tapi kita nggak istirahat total. Matanya dipejamkan, tapi kita bukan tidur yang tidur dalam gitu, bukan tidur nyenyak. Padahal untuk regenerasi sel terjadi pada saat tidur nyenyak. Nah, kalau sampai seperti itu berarti faktor yang kedua kita pun juga tidak terpenuhi. Nah, kemudian ada faktor yang ketiga ya, orang dikatakan sehat apa? Mental, rohani, dan sosial yang seimbang. Artinya di sini apa? Ya, oke, kehidupan religinya bagaimana? Kehidupan sosialnya gimana? Kehidupan religi oke bagus, sangat bagus gitu kan ya. Tapi habis berantem sama tetangga. Nah, terus ini ada cemburu-cemburuan nih ya, ada iri-irian sama tetangga. Nah itu lain lagi ya. Kemudian buka gadget, buka Google, buka berita gitu kan ya, detik.com. Aduh, beritanya ngeri-ngeri misal seperti itu. Nah, ini sudah ngaruh lagi ya, pikirannya udah nggak bisa rileks kembali. Nah, ini berarti juga faktor-faktornya yang menentukan orang sehat juga nggak dapat lagi. Nah, kemudian olahraga yang teratur ya, olahraga ini adalah aktivitas yang kita kerjakan selain rutinitas kita. Ya, biasanya ibu-ibu yang suka nawar nih, saya udah olahraga tiap hari Bu, oh ya? Iya, saya bangun tidur itu ya udah langsung nyuci piring, nyapu, ngepel, masak, setrika. Ya, kalau itu rutinitas harian berarti itu bukan olahraga Ibu ya. Itu memang aktivitas kita. Nah, olahraga kita harus menyempatkan juga untuk olahraga minimal paling nggak sehari seminggu 2 kali lah, 2 kali sekali olahraga paling nggak 1 jam durasinya. Nah, apakah kita sudah memenuhi itu?
Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, nah ini tanda tanya. Apakah ini benar-benar dibilang sehat? Nah, belum lagi faktor berikutnya apa? Lingkungan sekitar. Nah, ini mulai deh diperhatikan ya. Tinggal di daerah mana kita, kemudian lihat di sekitar. Apakah di dekat rumah kita ini ada pabrik? Nah, Bu, enggak, saya enggak ada pabrik, jauh dari pabrik. Tapi di pinggir jalan raya, sama aja. Polusinya dari kendaraan itu banyak, gitu kan ya. Terus kemudian, nah, dari sekian ini, dari 5 faktor ini, itu kalau kita benar-benar dibilang sehat, itu harus kelima-limanya terpenuhi. Kalau misalkan ditawar, Bu, kalau 4 aja gimana? Boleh nggak 4 aja, jadi kita udah dibilang sehat? No, tidak bisa. Kenapa? Kalau misalkan begini, oke, yang pertama gizi udah cukup. Nutrisinya, saya jaga banget, saya makan ini oke, kondisi mental sosial seimbang oke, saya dapat olahraga saya juga ya. Kemudian lingkungan saya lingkungan bersih kok, sehat, saya di atas gunung gitu misalkan ya, jauh dari polusi. Tapi kemudian tidak tidur 3 hari 3 malam. Apa yang terjadi? Tetap sakit ya, nggak bisa. Nah, jadi kita harus memenuhi 5 faktor ini untuk bisa benar-benar dibilang sehat. Kalau nggak bisa, berarti kita termasuk dalam golongan yang tidak sehat dan tidak sakit. Jadi itu golongan terbesar. Nah, golongan inilah yang butuh tambahan. Apa yang harus kita lakukan? Oke, pada pagi hari ini kita akan mencoba membantu dari satu sisi faktor, yaitu gizi yang cukup. Nah, kalau memang merasa kurang, ini belum terpenuhi semua, maka kita bisa tambahkan dengan yang namanya suplemen. Oke, nah suplemen apa? Kita punya yang namanya produk HDI. Kenapa kok produk HDI? Ya, kita akan bahas di belakang. Oke. Nah, berikutnya. Tadi Bu bilang suplemen ya. Sebenarnya suplemen atau nutrisi pelengkap itu kenapa sih kita harus butuh itu, Bu? Gitu kan. Saya coba memenuhi yang tadi aja deh, yang 5 faktor tadi gitu kan. Iya, bisa dipenuhi, tapi saya yakin untuk kondisi saat ini kita tidak bisa memenuhi itu 100%. Kenapa? Karena kehidupan kita saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya radikal bebas, ya. Sudah sering dengar ya kata radikal bebas ya. Nah, radikal bebas ini memang sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, karena kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita, ya dia akan mencuri elektron atau mencuri sel-sel dalam tubuh kita ya, yang akhirnya jadi menimbulkan berbagai macam penyakit seperti itu. Nah, radikal bebas yang ada pada apa sih? Nah, biasanya nih, siapa yang suka makanan seperti yang ada di gambar nih, ya. Enak banget itu Bu, apalagi buat cepet-cepetan gitu. Anak saya suka banget, wah saya aja juga suka gitu. Tapi kenapa makanan ini disebut junk food ya Bu? Kenapa disebut makanan sampah gitu ya? Karena kalau kita makan kondisi seperti ini ya kita lihat enak sih gitu, tapi itu gula sama lemaknya tinggi banget. Kalau kita lihat sayurnya minim banget, apalagi buahnya nggak ada gitu kan. Nah, itu di makanan yang seperti ini itu mengandung radikal bebas yang tinggi sekali. Makanya kita butuh suplemen. Nah, kemudian kalau kita lihat dari aktivitas kita, kalau zaman dulu, zamannya orang tua kita gitu kan ya, mungkin pakai nenek kita gitu kan ya, aktivitas lebih banyak menggunakan tenaga ya, kemana-mana pakai jalan kaki atau kalau enggak mungkin pakai sepeda angin gitu kan ya. Mungkin kayak misalkan ke sawah gitu mencangkul, jalan kaki, semuanya pakai aktivitas fisik seperti itu. Nah, tetapi kondisi saat ini bagaimana? Aduh, sangat jarang yang kita jumpai orang mau berangkat kerja jalan kaki. Nggak ada, rasanya nggak ada. Pakai sepeda angin aja jarang-jarang gitu kan. Pakai apa? Pakai motor, ya, atau pakai mobil. Nah, kemudian dengan semakin banyak kendaraan bermotor yang lalu-lalang jalan, otomatis masing-masing kendaraan ini otomatis menyumbangkan yang namanya polusi. Dan polusi itu mau tidak mau, terima tidak terima, kita hirup setiap hari. Berangkat kerja, berangkat ke pasar, ngantar sekolah, atau apapun, mau berangkat jalan-jalan, apapun kita menghirup yang namanya polusi dari asap kendaraan. Ya. Meskipun rumahnya tidak di pinggir jalan raya, maksudnya tetap aja kita ketemu dengan yang namanya polusi dari asap kendaraan. Apalagi kalau misalkan rumahnya dekat pabrik. Nah, ini cerobong asapnya udah tinggi Bu. Iya betul. Tapi setelah dia dikeluarkan itu bercampur sama udara dan itu kita hirup. Dan itu semua mengandung yang namanya radikal bebas. Jadi kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya radikal bebas ya Bapak Ibu. Nah, belum lagi dari asap rokok dan juga ngaruh. Nah, kemudian Bu, saya ini deh, saya udah mencoba memenuhi ini yang gizi seimbangnya, nutrisinya.
saya ini makan buah sayur itu saya penuhin semua lah, bukan hanya yang karbohidrat sama protein aja, pokoknya buah sayur juga penuhin. Oke, pertanyaan saya sekarang, kalau misalkan kita beli sayur, sayurnya nanam sendiri apa beli? Beli gitu kan. Oke, kalau misalkan beli kita pilih bayam, beli sayur bayam. Pilih yang sayur bayamnya mulus ya, daunnya bagus-bagus besar-besar, atau pilih yang sayur bayam yang daunnya lubang-lubang dimakan bulat. Nah, kalau jawabnya secara spontan, secara diplomatis, saya pilih yang lubang-lubang banyak ulatnya. Benarkah seperti itu prakteknya? Nah, kalau yang udah lubang-lubang sayurnya tinggal dikit. Nah, tahu nggak Bapak Ibu kenapa sayurnya ini banyak lubang ulatnya ya? Karena itu minim pestisida. Ya, tidak disemprot-semprot. Sementara kalau kita pilih yang mulus-mulus, itu semprotannya banyak. Pestisidanya nempel di sayur, sayurnya kita makan, masuklah radikal bebas ke dalam tubuh kita. Sayurnya bagus, pestisidanya ini, bahan-bahan semprotannya ini yang radikal bebas tinggi. Oke, kita hampir semua makan nasi ya, makanan pokok kita ya sehari-hari itu nasi. Bapak Ibu tahukah perlakuan apa aja ketika masih di sawah ya, di tangan petani? Apa aja perlakuan terhadap padi ini supaya cepat berbuah, supaya dia tidak dimakan hama gitu kan ya. Itu rutin dilakukan penyemprotan yang namanya pestisida. Dan pestisida ini mau tidak mau menempel dalam padi ya, yang kemudian masuk ke dalam beras dan juga masuk ke dalam tubuh kita. Oke, itu 0,0 sekian bukan kadarnya iya, tapi kita makan setiap hari. Dan kita dengan sengaja memasukkan yang namanya radikal bebas ke dalam tubuh kita. Nah, belum lagi nih buah. Apa nih buah yang dimakan? Pilihan buahnya apa? Rata-rata, kadang kalau pas lagi banyak dana nih, gitu kan, beli buahnya ingat, beli buah import, gitu kan. Kan itu lumayan tuh mahal-mahal, ada apel, ada jeruk apa, atau pir apa, import itulah. Bapak Ibu, tahu kan bahwa buah-buahan yang disimpan dalam jangka panjang dan tetap segar, itu artinya buah ini mengalami sebuah treatment. Treatment apa? Untuk dia awet, gak gampang layu. Nah, pengawetnya ini entah itu berupa lapisan lilin atau apapun ya, zat apapun itu masuk ke dalam tubuh kita dengan sengaja kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, terus gimana Bu? Ya, kalau mau makan buah, pilih deh buah lokal aja ya, buah lokal yang sesuai musimnya. Ya, jadi kalau misalkan lagi musim manggis, makan buah manggis. Lagi musim rambutan, makannya buah rambutan. Kenapa? Karena kalau buah lokal, itu kan dikirimnya dari area yang dekat dengan tempat tinggal kita. Maka dia jadi aman dari bahan pengawet. Seperti itu. Nah, kalau yang produk-produk import ya, buah-buahan import, bayangkan ya di daerah tempat importnya sana, karena mungkin dari China. Dari proses panen sampai kemudian proses untuk naik ke kapal, dikirim itu butuh waktu panjang berhari-hari, mulai perizinan dan lain-lain. Kemudian di kapalnya masih perjalanan berhari-hari. Nanti turun sampai di Indonesia masih harus karantina beberapa hari lagi. Dari situ masih harus didistribusikan lagi. Ya, kemudian ke distributor, kemudian didistribusikan lagi ke agen dan seterusnya. Nah, itu belum lagi di toko lagi, di tempat menjual buahnya itu masih mendarat lagi di situ berapa hari. Nah, kalau sampai berhari-hari seperti itu kondisi buahnya masih bagus, nah ini kan tanda tanya. Padahal kalau buah lokal nggak pakai lama ya, udah langsung busuk seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, meskipun toh kita ini sudah memenuhi makanan sehatnya, tetap aja kita nggak bisa terhindar dari yang namanya radikal bebas, karena itu dengan sengaja masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari ya. Nah, belum lagi nih siapa nih yang suka jajan bakso, atau apapun lah, goreng-gorengan ya. Ada dua itu kesukaan saya banget gitu. Tahukah Bapak Ibu apa yang ada di sini itu penuh dengan yang namanya radikal bebas? Kok bisa? Iya, sekarang ini banyak juga kan pedagang bakso yang dijual itu mengandung boraks. Boraks ini radikal bebas banget gitu kan ya. Apalagi mungkin jajanan-jajanan nih kayak apa ya, seperti yang digambar lah, entah itu cilok, cireng, atau apapun lah. Semakin berwarna menyala itu tanda tanya lagi, jangan-jangan itu pewarnanya pun juga bukan warna makanan. Karena kalau makanan pakai warna makanan biasanya tidak bisa semenyala itu warnanya. Nah, pewarna makanan itu pun juga mengandung yang namanya radikal bebas. Pengawet, tambahan rasa, itu radikal bebas juga tinggi banget.
Nah, belum lagi ini apa, kalau misalkan ini siapa yang suka jajanan frozen food ya, apapun itulah mau yang tempura, mau yang apa sosis, apa itu yang biasanya dijual pakai ditusuk-tusuk gitu kan ya. Kalau kita ingat, bukan kita ingat, coba kita amati deh, ini yang dijual di sekitar gitu kan ya. Harusnya yang namanya makanan frozen food itu kalau dia sudah di luar sehari, artinya nggak di dalam freezer dalam waktu 1 hari, dia pasti busuk. Tapi yang terjadi apa? Kita lihat nih pedagang-pedagang entah yang lagi pedagang keliling atau yang apapun lah pokoknya jajanan seperti itu ya. Itu seharian di luar nih, nggak di freezer, ya kan? Dijajain, terus nggak laku, baru nih malam diberesin, masuk ke lemari es. Besok paginya seharian lagi dikeluarin, sampai malam lagi ya. Nggak laku, baru nih dimasukkan lagi ke lemari es gitu, dikeluarin lagi, sampai begitu berhari-hari. Yang terjadi apa? Apakah makanannya busuk? Enggak. Terus kalau nggak gitu berarti gimana? Ya makanannya tinggi banget Bapak Ibu. Dan itu radikal bebas tinggi banget. Itu masuk dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang suka jajan gorengan juga ya mungkin pasti suka kan kalau gorengan itu tetap kriuk gitu kan enak ya, kita jajan apa gitu kan, entah itu tempe goreng atau mungkin apa ya, bakwan atau apapun gitu kan ya, suka kriuk. Padahal kalau kita goreng sendiri, bikin sendiri di rumah, kriuknya nggak bertahan selama itu kan. Oke, ketika masih hangat enak kriuk, nanti nggak lama lah 1 jam aja udah mulai nggak kriuk gitu kan. Tapi kenapa di pedagang gorengan bisa sampai seharian tetap kriuk gitu kan? Nah, banyak pedagang gorengan juga nakal apa? Memasukkan plastik ke dalam minyak gorengannya. Itu yang membuat gorengan jadi awet kriuk. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masuk lagi radikal bebas dalam tubuh kita. Ngeri banget Bapak Ibu. Itu kenapa kita butuh yang namanya food supplement. Jadi kalau dibilang food supplement hanya untuk orang sakit, enggak. Orang yang merasa sehat, itu juga sangat butuh yang namanya food supplement setiap hari. Nah, dari tadi kalau radikal bebas berbahaya itu seberbahaya apa sih Bu? Kenapa sih? Emang kalau radikal bebas masuk dalam tubuh kita ini apa akibatnya? Ya Bapak Ibu kita lihat contoh di sini, ini yang paling sering terjadi. Yang namanya radikal bebas ini bisa menyebabkan salah satunya adalah penyakit jantung, ya. Arteriosklerosis ini biasanya ini penyakit pembunuh tertinggi ya, sampai saat ini masih seperti itu. Karena apa? Si penderita ini nggak ngerasa yang gimana, tiba-tiba kemudian pas ngerasa udah buntu gitu sumbatan, tiba-tiba sakit dada nyeri terus berangkat gitu aja. Nah, itu kenapa? Sebabnya ini nih, kalau kita lihat pembuluh darah ini kalau misalkan dipotong, Bapak Ibu kita lihat ya, ini yang bagian ini yang nggak ada kuning-kuningnya, ini pembuluh darah kalau dipotong, ini adalah pembuluh darah yang sehat. Seperti pipa air yang masih baru atau selang air yang masih baru. Nah, mulus bersih seperti ini. Tapi kalau tubuh kita ini sudah penuh dengan radikal bebas, ini udah nempel di sini nih kerak-keraknya ini. Nah, ini akibat dari radikal bebas yang kita makan tadi dengan sengaja masuk dalam tubuh kita ini tadi. Nah, yang kuning-kuning ini adalah plaknya yang nempel di pembuluh darah ya. Nah, ini kalau terus nempel, terus tambah banyak, pada akhirnya kemudian buntu. Kalau sudah buntu, aliran darah tidak bisa masuk ke dalam jantung, terjadilah yang namanya serangan jantung. Kalau sudah terjadi yang namanya serangan jantung, itu waktunya nggak lama. Kalau sampai kemudian lebih dari 15 menit tidak mendapat pertolongan, biasanya ya sudah langsung berangkat. Nah, nggak nyadar ya, ternyata radikal bebas ini bisa menyebabkan hal-hal yang nggak enak banget gitu tanpa disadari. Nah, sebenarnya apa sih radikal bebas itu seperti apa? Ini Bapak Ibu kalau kita lihat gambar di bawah ini ya, atom sehat itu seperti ini. Ada selalu berpasangan, ada positif, ada negatif, ada proton, ada elektron. Nah, kalau yang namanya radikal bebas ini yang di tengah ini, radikal bebas itu adalah atom yang jomblo Bapak Ibu. Jomblo itu dia tidak punya pasangan, dia cuma punya proton aja. Nah, ketika radikal bebas ini masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan mencuri elektron dari atom sehat di dalam tubuh kita supaya radikal bebas ini tidak jomblo. Nah, kalau ini sampai terjadi seperti itu, atom sehat kita ini banyak dicuri sama radikal bebas, jadilah banyak sekali penyakit macam-macam seperti yang di atas ini. Ya, ada kanker, ada penuaan gigi, serangan jantung, diabetes, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, terus kenapa
Gimana nih caranya supaya saya bisa terbebas dari radikal bebas? Kita ini butuh yang namanya antioksidan. Antioksidan ini yang baik hati. Dia akan ngasih elektron kepada si radikal bebas supaya radikal bebas tidak mencuri atom sehat tubuh kita. Nah, antioksidan ini ada pada apa gitu kan ya? Antioksidan ini ada pada buah dan sayur, tapi nilainya nggak terlalu besar. Nanti di belakang kita akan bahas seberapa besar sih sebenarnya. Nah, antioksidan paling tinggi ada di mana? Ternyata di produk kita, di produk HDI, produk perlebahan, antioksidannya itu tinggi banget. Makanya kita butuh konsumsi ini setiap hari. Karena apa? Kita nggak bisa terhindar dari radikal bebas. Kita butuh antioksidan yang menjaga supaya atom dalam tubuh kita tetap sehat, nggak dicuri sama yang namanya radikal bebas. Oke, jadi mulai sekarang Bapak Ibu bisa memahami ya bahwa produk HDI bukan hanya dikonsumsi seseorang yang sakit, tapi orang yang sehat sudah sehat tidak sakit maksudnya, itu juga butuh konsumsi setiap hari karena kita tidak bisa terhindar dari namanya radikal bebas. Ya, oke. Tapi produknya bentuknya kebanyakan bentuknya tablet kapsul Bu. Banyaknya ini kalau saya sharing ke konsumen itu bilang, aku udah mau aku udah minum obat banyak banget nih. Kalau aku nambah lagi sama itu minum obat lagi, takut aku gitu kan. Ya, atau mungkin Bapak Ibu sendiri atau kita sendiri ngerasa, jangan-jangan ini saya udah minum itu, saya tambah lagi produk HDI tambah jadi apa nanti gitu kan. Nah, oke, Bapak Ibu, kita harus kenal dulu apa bedanya obat sama nutrisi pelengkap ya. Produk HDI itu masuk dalam kategori nutrisi pelengkap ini ya, atau food supplement. Oke. Bedanya yang pertama, kalau obat itu bahannya sintetik, artinya dibuat di laboratorium, sementara kalau produk HDI itu bahannya alami. Ya, kalau kita lihat alami gimana Bu? Iya, madu itu dibuatnya alami, nggak bisa dibuat di pabrik, nggak bisa. Jadi itu benar-benar produk dari lebah seperti itu ya. Polen, bibi polen itu memang sebesar bunga gitu kan ya, yang dimakan lebah dan itu memang alami seperti itu, nggak bisa dibuat sintesisnya atau tiruannya. Nah, sementara obat itu dia membuat sendiri di pabrik, diracik sama pabrik ya. Kemudian dari izin POM-nya, kalau obat izin POM-nya itu simbolnya ada ya, merek dagang atau merek generiknya. Tetapi kalau nutrisi pelengkap, izin POM-nya itu simbolnya TI atau tradisional import ya. Ini untuk produk HDI seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik. Obat hanya dikonsumsi oleh orang sakit. Sementara produk HDI mau orang sehat, mau orang sakit boleh. Jadi kalau misalkan nih kita lagi kondisi fine-fine aja, terus tiba-tiba dikasih obat jantung sama teman misalkan. Ini kemarin aku beli obat jantungnya bapakku, ini satu satu kapsulnya ini 2 juta loh. Udah tak kasih kamu deh, kamu minum gitu. Mau Bapak Ibu minum? Enggak mau, terus saya enggak punya sakit jantung gitu kan ya. Tapi enggak mau, kenapa? Karena obat itu hanya untuk orang sakit. Kalau orang sehat pasti nggak boleh minum obat ya. Kemudian obat ini ada dosis Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan minum obat dokter sudah meresepkan minumnya sehari 1 kali ya, 1 kali 1 artinya sehari cuma sekali 1 tablet. Bapak Ibu jangan coba-coba mengubah sendiri dosisnya. Kalau dosisnya udah bilang 1 kali 1 terus aduh biar cepat saya minum 3 kali 1. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, Bapak Ibu bukannya tambah sembuh, tambah di bawah UGD nanti ya, terjadi overdosis. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi dosis itu harus dipatuhi kalau obat ada dosisnya. Sementara kalau produk HDI itu tidak ada dosis. Konsumsinya gimana Ibu? Sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya berapa? Kalau untuk pencegahan mungkin 1-2 kali mungkin cukup gitu kan ya. Tapi kalau untuk terapi bisa 3, 4, 5 kali bahkan itu oke, nggak ada masalah ya. Nah ini obat kenapa sih kita juga nggak boleh melanggar dosis gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan sudah sembuh biasanya dokter juga oke kalau udah ini di stop ya obatnya. Kalau udah nggak sakit oke obatnya di stop gitu kan. Kenapa dokter selalu menganjurkan seperti itu? Kenapa kita juga nggak boleh sembarangan minum obat? Karena kalau obat ini terus kita konsumsi, nah, kelebihan yang masuk dalam tubuh kita ini akan jadi racun. Jadi dia nggak bisa dikeluarkan, dia akan disimpan dulu di hati, ngendon dulu di hati. Ya, hati kita nanti yang akan bekerja keras untuk menetapkan seperti itu ya. Dan itu akan jadi racun, akan merusak hati kita.
Sementara kalau produk HDI, umpamapun kelebihan konsumsinya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena kelebihannya akan dikeluarkan lewat, mohon maaf, lewat BAB. Jadi misalkan nih, oh aku udah minum 3 kali 1, tapi kok masih kurang ini ya, aku minum lagi deh. Sekali minum 2, saya minum 2, jadi 3 kali 2, karena 3 kali 3 gitu kan. Bu, nanti gimana ini kalau misalkan kelebihan? Nggak apa-apa, kelebihan tetap akan dibuang langsung, bukan disimpan seperti kayak obat ya. Nah, kemudian kalau obat itu ada yang namanya efek samping ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan konsumsi obat itu selalu ada efek samping. Apapun obatnya yang diminum, semakin manjur obatnya, efek sampingnya semakin tinggi. Jadi kalau biasanya obat anti nyeri, kalau yang biasa 3 kali 1, ada obat anti nyeri yang 1 kali 1. Wah, berarti kan manjur banget nih. Minum sehari 1 udah bisa untuk anti nyeri seharian gitu. Tetapi efek sampingnya yang 1 kali 1 tadi itu jauh lebih tinggi. Efek sampingnya apa? Yang pertama dia bisa merusak ginjal, yang kedua dia bisa merusak hati, berikutnya lambungnya ini juga bisa dirusak. Kan? Kalau Bapak Ibu misalkan nih kalau mungkin ada obat di rumah gitu beli gitu kan ya, masih ada kemasannya, coba dibaca. Itu kan pasti ada warningnya kan, kemudian juga ada kontraindikasi dan lain-lain ya. Itu pasti ada, pemakaian jangka panjang akan menyebabkan gangguan ginjal, hati, dan lain-lain. Nah, itu adalah efek samping. Nah, sementara produk HDI itu tidak ada yang namanya efek samping, karena kita masuk dalam kategori food, makanan. Ya, kelebihan dibuang, ya, kemudian ada efek samping, yang ada efeknya badan lebih sehat gitu kan ya. Nah, kalaupun ada terjadi reaksi-reaksi itu biasanya adalah proses awal atau reaksi adaptasi, dan ini jarang banget terjadi. Reaksi adaptasi itu biasanya gimana? Biasanya terjadi pada orang-orang yang memang butuh nutrisi banyak. Jadi misalkan orang lagi kondisi sakit atau yang kekurangan gizi itu kemudian kondisinya memang kekurangan nutrisi banget, ketika dikasih nutrisi yang bagus biasanya tubuh akan responnya agak berlebihan. Tetapi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, tidak selalu terjadi seperti ini. Ini sebagian kecil aja orang yang mengalami hal ini. Jadi selama sekian tahun saya berada di HDI, saya nemuin ada proses reaksi awal itu sangat jarang banget ya. Jadi enggak setiap bulan ada gitu enggak. Nah, reaksi adaptasinya berupa apa? Biasanya begini, muncul sariawan ya. Oh, kok tiba-tiba jadi muncul sariawan ya, ini di mulut nggak enak semua. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian kadang ini BAB-nya itu biasanya agak lembek, tapi bukan diare. Cuman dia BAB-nya aja agak lembek seperti itu ya. Dan Bapak Ibu, yang namanya reaksi adaptasi ini hanya terjadi maksimal 2 hari dari konsumsi awal. Jadi kalau misalkan konsumsi pertama hari ini nih, hari Kamis gitu kan ya, kemudian besok nih muncul sariawan, nah itu bisa jadi mungkin reaksi adaptasi dari produk kita. Tetapi kalau munculnya itu setelah 1 minggu konsumsi, sudah dipastikan itu bukan reaksi awal dari produk HDI ya. Jadi itu mesti ditelusuri lagi apa saja yang habis dia konsumsi ya. Jadi mungkin dari sebab yang lain yang pasti bukan dari produk HDI ya, karena reaksi awal hanya terjadi 2 hari maksimal dari konsumsi. Nah, kalau misalkan terjadi reaksi adaptasi gimana Bu? Apa yang dilakukan? Bapak Ibu bisa dikurangi dosis minumnya. Kalau sebelumnya mungkin 3 kali 1 bisa dimulai dari dosis minimal dulu 1 kali 1. Kalau 1 kali 1 masih muncul juga reaksi awalnya, bisa dikurangi minum separuhnya atau seperempatnya seperti itu ya. Jadi supaya tubuh adaptasi dulu, itu aja tujuannya. Oke? Nah, kemudian produk obat ini hanya dikonsumsi selama sakit. Tadi kita udah bahas ya, kalau udah sembuh pasti nggak boleh karena efek sampingnya banyak banget. Tetapi kalau produk HDI tidak ada batasan waktu, mau sehat mau sakit wajib konsumsi produk HDI. Nah, kalau obat itu harus dalam pengawasan dokter. Artinya hanya dokter yang boleh menginformasikan atau merekomendasikan konsumsi obatnya apa. Tetapi kalau produk HDI atau nutrisi pelengkap itu boleh dianjurkan oleh semua enterpriser HDI. Jadi nggak harus dokter, nggak harus berlatar belakang kesehatan. Siapapun Anda enterpriser HDI, apapun profesinya, meskipun nggak ngerti masalah kesehatan, boleh menganjurkan produk HDI ini untuk dikonsumsi orang-orang di sekitar kita.
tenang, nggak akan kena pasal, tidak akan kena tuntutan. Jadi karena kita yang di-sharingkan adalah nutrisi pelengkap, itu boleh, jadi Bapak Ibu boleh menganjurkan ke siapapun. Tapi kalau obat, hanya dokter yang boleh menganjurkan, ya. Oke. Nah, kenapa sih kok harus produk HDI, Bu? Ya, kita tahu banget ya bahan dasarnya alami, produk yang alami tentu kualitasnya jauh lebih bagus ya. Sudah teruji ribuan tahun, terbukti bahwa produk kita memang ada di kitab suci ya, tertera di kitab suci yang artinya itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu seperti itu, dan sudah teruji. Karena apa? Kitab suci itu kan perkataan dari Tuhan ya, wahyu dari Allah seperti itu, yang artinya memang bukan manusia lagi yang mengatakan, yang merekomendasikan, tapi memang yang menciptakan manusia ya. Dan kemudian yang menarik lagi, produk kita diproduksi oleh Sisi Poland Company, di mana ini adalah pabrik kita, pabrik terbesar tertua di bidang perlebahan di dunia. Jadi orang kalau bicara masalah perlebahan itu kiblatnya pasti ke Sisi Poland Company, dan itu adalah pabriknya kita ya. Kemudian digunakan oleh atlet 3 negara ya, Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk atlet-atlet kelas Olimpiade. Yang terbaru kemarin yang lagi rame kita dapatkan bulu tangkisnya itu, nah itu juga pakai konsumsinya Polargi. Ya, kemudian digunakan oleh 3 generasi presiden di Amerika ya, mulai dari Ronald Reagan seperti itu ya, George Bush, Bill Clinton itu juga mengkonsumsi dan bahkan merekomendasikan. Nah, kalau produk sampai dipakai oleh presiden, berarti kan kualitasnya nggak diragukan lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau izin Depkes RI BPOM itu udah pasti dapat ya, dan pangsa pasarnya tidak terbatas. Bapak Ibu mulai dari bayi sampai usia lanjut boleh konsumsi produk HDI ya, laki perempuan boleh. Oke. Setelah kita konsumsi, kita dapat produknya, ini yang harus diketahui ya Bapak Ibu, dan juga kalau misalkan Bapak Ibu sudah merekomendasikan ke orang, jangan lupa disampaikan cara nyimpen dan cara konsumsinya. Karena produk kita ini nggak ada pengawetnya Bapak Ibu. Kalau kita salah nyimpennya, itu produknya jadi cepat rusak. Ya, oke, gimana nyimpennya? Yang pasti tidak boleh kena sinar matahari langsung atau dijauhkan dari benda-benda panas seperti magicom, ya, atau mungkin komputer gitu kan, laptop itu yang menimbulkan panas, itu dijauhkan dari situ deh ya. Karena produk kita nggak ada pengawetnya, nanti cepat rusak ya. Paling aman sih masuk dalam lemari es. Nah, untuk kemasan yang berupa botol, kalau di dalamnya masih ada kapasnya, itu kapasnya dilepas dan dibuang ya. Tapi beberapa kemasan baru sekarang sudah nggak ada kapasnya ya. Nah, kalau dulu masih ada kapasnya itu dilepas dan setelah itu nggak boleh dimasukkan lagi, harus segera dibuang. Nah, ketika ngambil produk seperti dalam gambar ini Bapak Ibu, tangan kita nggak boleh masuk ke dalam botolnya. Kenapa? Karena tangan kita ini dari luar bisa membawa banyak sekali bakteri yang itu kalau sampai masuk ke dalam produk kita, terkena produk kita, maka kita akan memindahkan bakteri dari luar ke dalam dan itu akan membuat produk cepat rusak. Ya, sekali lagi produk kita nggak ada pengawet. Kalau pengawet ya nggak alami lagi dong, gitu kan? Berarti ada tambahan kimia buatan lagi kayak gitu kan? Nah, jadi cara ngambilnya gimana? Bapak Ibu bisa tuang di tutupnya, dan tutup ini baru kemudian diambil atau dituang ke tangan, ya. Terus kemudian cara konsumsinya gimana? Oke, produk HDI itu kecuali Trini ya, semua produk HDI itu paling bagus dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Tujuannya apa? Supaya bisa terserap sempurna. Perut kosong itu kapan, Bu? Bisa 30 menit sebelum makan. Atau kalau kelupaan 1 jam sesudah makan. Nah, itu supaya bisa terserap sempurna. Aduh Bu, sebelum makan kelupaan. Kalau 1 jam sudah makan, pasti saya nggak sempat karena saya harus kerja apa dan lain-lain gitu. Kalau saya minum sesudah makan aja gimana? Boleh Bapak Ibu, boleh. Bukan dilarang, boleh. Cuman memang hasil terbaik itu dalam kondisi perut kosong. Ya, kecuali kalau memang ada pasien dengan gangguan lambung ya, MAH seperti itu, gastritis itu silahkan bisa diminum di awal, diminum sesudah makan ya. Kalau kondisi perut kosong biasanya perutnya tambah perih gitu, enggak apa-apa diminum sesudah makan. Tapi nanti begitu sudah membaik, silahkan dikembalikan lagi konsumsi dalam kondisi perut kosong untuk hasil terbaik. Nah, kemudian ketika konsumsi sebaiknya dengan air putih aja ya, jangan air panas, tidak boleh karena itu bisa merusak kandungan nutrisi yang ada pada produk kita, ya. Apalagi dicampur sama teh, kopi sebaiknya enggak. Jadi apa? Air putih. Dan ini Bapak Ibu bisa mulai konsumsi dari dosis yang rendah, kemudian dinaikkan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk meminimalkan terjadinya yang namanya reaksi adaptasi tadi ya.
Dan kemudian ini yang menarik ya, produk kita ini bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan dari resep dokter. Jadi kalau misalkan nih ada konsumen yang, aduh saya ini ada diabetes, atau saya ada hipertensi, atau saya ada masalah jantung. Saya ini setiap hari harus minum obat, ini saya dapat dari dokter minum obat. Nah kalau saya nambah lagi produk HDI gimana? Gak apa-apa Bapak Ibu. Boleh, obatnya tetap dikonsumsi, produk HDI-nya juga tetap. Karena apa? Ini produk HDI akan membantu, sangat membantu mempercepat ya. Jadi kalau misalkan diabetes nih, kan harus tetap minum obat supaya gulanya nggak naik. Tetapi penyebab kerusakannya tetap akan jalan. Produk HDI ada di sana. Kerusakan sel-selnya akan tetap jalan. Produk HDI akan bekerja menghambat kerusakan sel-selnya dan mengoptimalkan sel-sel yang masih bisa diselamatkan. Nah, nantinya seiring dengan berjalannya waktu ketika sudah mulai terjadi perbaikan, sudah membaik, nanti dokternya sendiri yang akan menurunkan dosis obatnya. Jadi bukan Bapak Ibu ya, sekali lagi nggak boleh kita, udah obat dokternya stop aja, ganti ini, itu nggak boleh. Obat dokter harus tetap diminum, dibantu dengan produk HDI dan harus tetap kontrol. Nanti dokternya yang merawat sendiri yang akan menilai dan kemudian kalau memang sudah tidak dibutuhkan, dia akan mengurangi dosisnya secara bertahap. Bahkan banyak sekali kita temui konsumen-konsumen yang akhirnya lepas obat dokter karena memang sudah membaik kondisinya seperti itu, ya. Jadi it's okay. Ibaratnya kayak gini loh Bapak Ibu. Kenapa kok ini bisa bersamaan? Nggak apa-apa. Ibarat kayak perang melawan musuh. Produk HDI, obat dokter itu adalah senjatanya. Oke. Nah senjatanya sebagus apapun, kalau tentaranya nggak kuat ngangkat, nggak kuat nembak kan ya sama aja, nggak bisa maksimal. Nah, produk HDI ini siapa? Produk HDI ini tentaranya. Kalau tentaranya udah oke, senjatanya bagus, pasti perangnya menang kan? Sama, produk HDI dengan obat dokter cara kerjanya seperti itu. Ya, oke, produknya apa aja? Kita punya yang namanya produk Forstar. Kalau misalkan nanti tanya kepada apelnya, ini ada kalau pasien seperti ini, orang sakit gini butuh apa? Kalau apelnya jawab Forstar, nggak usah bingung ya. Forstar itu apa? Forstar itu dari 4 macam ini ya, 4 macam produk. Yang pertama apa? Pollen. Pollen ini ya ada 2, antara yang dewasa namanya Ponergy sama yang anak-anak ada di pollen, ya. Kemudian ada bee propolis sama royal jelly. Nah, 3 produk ini, pollen, propolis, royal jelly kita sebut dengan nama dynamic trio. Jadi nanti kalau saya bahas tentang dynamic trio, nah itu berarti sudah ada mencakup pollen, propolis, royal jelly. Kalau dibilang Forstar berarti dynamic trio ditambah madu. Oke, jadi nanti kalau tanya apanya, ini ada konsumen gini dikasih apa? Dynamic trio gitu. Dynamic trio berarti ada pollen, ada propolis, ada royal jelly. Kalau udah dikasih Forstar berarti dynamic trio-nya ini ditambah dengan madu. Oke, sudah nggak bingung lagi ya dengan Forstar? Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang namanya bee pollen. Kenapa sih? Apa sih bee pollen gitu kan? Bee pollen itu adalah serbuk sari bunga jantan, ya, di mana ini merupakan bakal buah yang akan menjadi buah. Dan kenapa disebutnya bee pollen? Kenapa bukan butterfly pollen? Karena ya pollen ini yang ngambil lebah. Kenapa kok lebah? Karena hanya lebah yang punya insting mana pollen yang sudah matang dan berkualitas. Oke, nah yang menarik pollen ini karena dia bakal buah, maka pollen ini adalah intisari kehidupan Bapak Ibu. Ya, jadi apa bedanya bee pollen kita dengan pollen yang dijual di luar sana? Karena kita bee pollen, berarti pollen yang diambil oleh lebah. Lebah ini yang ngambil pollen yang memang benar-benar sudah matang dan berkualitas. Sementara kalau pollen yang di luar sana bisa jadi pollen itu bukan yang diambil oleh lebah, tapi yang dirontokkan oleh petaninya sendiri. Jadi diambilin sendiri gitu serbuk sari bunganya. Nah, itu berarti udah campur-campur nih, bukan yang matang aja ya, tapi udah harus campur-campur kawan. Tapi kalau produk HDI karena bee pollen, maka kita hanya ambil pollen yang berkualitas. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar lebah ini itu kan ada kantong di kaki kuning. Nah, ini adalah kantongnya lebah untuk menyimpan pollen ya. Dari ngambil dari luar untuk dibawa ke dalam sarang seperti itu. Nah, oke. Apa istimewanya bee pollen? Nah, dipilih oleh lebah tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini yang menarik, diproses dengan proses pendinginan. Kenapa pendinginan? Karena bee pollen ini kalau kena panas dia cepat rusak.
Sementara pollen sendiri itu kalau kita misalkan ibaratkan seperti kayak telur gitu kan ya, itu ada cangkangnya, ada kulitnya. Dan kulitnya ini keras banget. Sementara nutrisi yang kita butuhkan ada di dalamnya, isinya telur tadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi pollen ini yang kulit arinya ini keras banget ya. Kalau kita makan masih dalam bentuk utuh seperti itu, tubuh kita kesulitan untuk memecah kulit arinya sehingga nutrisi yang ada di dalam kita nggak dapat. Tetapi di pollen yang ada di HDI ini, yang produk yang kita pasarkan, kulit arinya ini sudah dipecahkan. Jadi sudah diletakkan dengan teknologi double fracture seperti itu. Dan ini sudah dipatenkan hanya perusahaan kita yang punya. Nah, ketika kulit arinya ini sudah dipecahkan, diletakkan kemudian dilepas seperti itu dengan teknologi double fracture, maka yang kita konsumsi di dalam di pollen itu tinggal intinya saja. Sudah nggak ada kulitnya Bapak Ibu. Nah, double fracture ini prosesnya dengan proses pendinginan, jadi nutrisinya tetap terjaga. Ya, oke. Di pollen ada dua kemasan Bapak Ibu, kemasan dewasa, Pollenergy 520 ya, isinya ada 90 tablet ya, atau yang honey bee pollen. Honey bee pollen isinya 60 ya. Isinya bukan hanya bee pollen tetapi ada tambahan madu dan juga vanila seperti itu. Makanya rasanya juga rasa vanila ya. Oke, apa sih manfaat dari bee pollen? Kita untuk anak-anak dulu ya, honey bee pollen. Manfaat yang pertama adalah menormalkan nafsu makan. Kita tahu anak-anak itu masalah terbesar pada saat ini adalah susah makan. Betul ya? Sekarang ibunya ini sampai anaknya diajak jalan-jalan, keliling-keliling, lihat burung, lihat apa, demi apa anaknya mau makan. Gitu ya. Kalau kita jumpai seperti itu, yuk kita bantu sarankan dengan konsumsi yang namanya honey bee pollen. Karena dia bisa membantu menormalkan nafsu makan anak ya. Kemudian dia bisa meningkatkan peredaran darah, terutama peredaran darah yang ke otak. Jadi kalau oksigenasi ke otaknya ini bagus, otomatis nih nutrisinya otak dapat bagus, si anak ini akan jadi mudah banget konsentrasi. Jadi meningkatkan daya konsentrasi dan daya ingatnya dia. Nah, ini mungkin untuk anak-anak yang agak susah banget nih kalau misalkan belajar susah banget ingat. Nah, itu butuh yang namanya honey bee pollen ya, supaya lebih mudah untuk bisa konsentrasi dan mengingat ya. Nah, kemudian juga daya tahan tubuh ya, supaya nggak gampang sakit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, kita anak-anak pun juga harus dilindungi ya dengan apa? Konsumsi yang namanya honey bee pollen ya. Karena apa? Nutrisinya ini sangat-sangat lengkap. Bahkan sampai para ahli sepakat bahwa pollen ini merupakan makanan terbaik nomor 2 di dunia. Bapak Ibu tahu yang nomor 1 apa? Makanan terbaiknya? ASI alias air susu ibu ya. Kalau kita lihat bayi minum ASI aja selama 6 bulan dia bisa tumbuh dengan sempurna. Artinya apa? Nutrisinya pada ASI sangat lengkap. Nah, pollen ini adalah makanan terlengkap setelah ASI. Nah, permasalahannya kan kita nggak mungkin minum ASI terus kan ya Bapak Ibu. Nah, kalau begitu apa? Ya butuh yang namanya pollen atau honey bee pollen. Oke? Honey bee pollen boleh dikonsumsi mulai anak usia 6 bulan ya. 6 bulan sampai dengan 12 tahun dengan dosis seperti yang ada di flyer ya Bapak Ibu, yang ada di slide ya. Jadi mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun kita bisa minumkan setengah tabletnya ya. Tenang, rasanya nggak pahit kok, rasanya rasa vanila. Jadi kayak susu rasa vanila itu Bapak Ibu ya. Nah, itu kemudian kita bisa berikan yang namanya honey bee pollen. Nah, kalau kita lihat ini loh, komposisi dari pollen itu sangat-sangat lengkap. Kenapa disebut sebagai makanan terbaik nomor 2 setelah ASI? Karena ini ada mengandung 24 macam protein, asam amino, mineral, vitamin A, B, B-nya lengkap banget itu ya, C, D, E, ada semua gitu kan ya. Termasuk juga enzim-enzim dan lainnya itu semuanya ada, lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau konsumsi ini itu sudah sama kayak kita dapat nutrisi yang sama kayak pada ASI, seperti itu ya. Nah, kemudian yang untuk dewasa apa nih Pollenergy? Fungsinya apa? Yang pasti untuk meningkatkan stamina ya, daya tahan tubuh, daya konsentrasi. Karena apa? Sirkulasi darahnya jadi lebih bagus, oksigenasinya lebih bagus. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis bukan hanya stamina tubuh aja, tapi untuk yang sudah dewasa nih ya, boleh ini untuk stamina dan daya seksualnya oke banget gitu kan ya. Nah, kemudian ini sirkulasi darahnya kalau bagus bisa membuat lebih bagus, maka ini juga sangat bagus terutama yang mungkin punya masalah anemia. Ya, kadar HB-nya rendah kayak gitu ya, kemudian ada trombositnya rendah, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuluh darah itu boleh konsumsi Pollenergy ya untuk menambah dayanya.
Nah, kemudian kalau kondisi hamil ya, ini juga wajib konsumsi polonergi ya, selain untuk membantu menyiapkan ASI-nya, kualitas ASI, air susu ibu, dengan rutin mengkonsumsi polonergi ini juga bisa membantu mencegah cacat otak pada janin loh Bapak Ibu. Karena nutrisi pada polon ini luar biasa, terutama pada proses pembentukan ya di bulan pertama sampai ketiga kehamilan itu penting banget. Itu wajib konsumsi yang namanya polonergi. Nah, kemudian rutin konsumsi polonergi ini juga bisa dipakai vitamin otak supaya nggak gampang lupa, supaya nggak gampang pikun ya. Oh, saya masih belum pikun. Cuman kadang itu kacamata dipakai terus dicari mana kacamata saya. Nah, itu tanda-tanda yang tidak bisa dibohongi ya. Berarti Anda butuh konsumsi yang namanya polonergi. Oke? Konsumsinya bagaimana Ibu? Ya, sehari konsumsinya bisa 3 kali sekali minum 1 tablet. Nah, ini tetap sesuai kebutuhan ya. Kalau pas aktivitas lagi tinggi atau lagi kondisi sakit dinaikkan konsumsinya nggak apa-apa. Bisa sekali minum 2 tablet pun boleh, 3 tablet boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk kelebihan juga dibuang kan. Oke, kita bahas dinamik trio yang kedua, bipropolis. Bipropolis itu apa sih? Bipropolis itu berasal dari getah pohon pinus yang dicampur enzim yang dikeluarkan oleh parut lebah dan dipakai untuk membentuk sarang lebah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sarang lebah itu ada coklat-coklatnya kan di luarnya itu ya. Yang melapisi sarang lebah ada coklat-coklatnya. Nah, coklat-coklat itu lah propolisnya Bapak Ibu. Nah, setelah dicek ternyata kandungan pada propolis ini sangat bagus ya karena dia mengandung bioflavonoid. Ini antioksidannya sangat tinggi. Tadi kita udah bahas kenapa kita butuh yang namanya antioksidan. Selain itu dia juga bisa membunuh bakteri, virus, dan jamur. Itu kenapa dalam kondisi terutama saat ini pandemi, produk kita ini sampai gila-gilaan diburu banyak orang gitu kan ya, sampai harus kemarin tuh banyak yang pre-order seperti itu. Ya karena memang produk kita ini antioksidannya tinggi banget. Nah, kemudian di propolis kita juga diawetkan dengan sistem pendinginan. Supaya apa? Supaya nutrisinya tidak rusak. Manfaatnya apa aja? Yang pertama antibiotika alami, artinya dia ini bisa melawan semua jenis kuman, baik itu virus, jamur maupun bakteri. Jadi segala sesuatu penyakit yang disebabkan oleh kuman, propolis bisa membantu membunuhnya, kuman penyebab sakit. Ya, kemudian bersifat sebagai anti peradangan. Anti peradangan itu yang gimana? Ya pokoknya yang ngerasa sakit, ngerasa panas, kemudian kalau kelihatan gitu ya, kelihatan merah, bengkak, seperti itu namanya peradangan. Ya, itu kalau kelihatan. Kalau di dalam tubuh ya tidak kelihatan, tapi biasanya penyakit-penyakit akibat infeksi kuman tadi itu pasti terjadi peradangan di dalam. Nah, ini bisa dibantu dengan namanya bipropolis. Nah, kemudian ini juga bipropolis ini bisa mencegah atau menghambat keganasan, termasuk sel kanker. Nah, ini juga sudah banyak sekali pasien-pasien kanker yang terbantu dengan adanya propolis ini ya. Jadi dia bisa membantu menghambat supaya sel kankernya ini kemudian mati, tidak berkembang biak lebih cepat lagi seperti itu ya. Kemudian dia juga bisa membongkar tumpukan plak kolesterol ya, termasuk juga asam urat. Nah, Bapak Ibu khusus untuk asam urat ini Bapak Ibu, kalau pas yang lagi konsumsi ini asam uratnya lagi tinggi, lagi berlebihan nih, biasanya konsumsi propolis akan ngerasa sakit. Jadi kalau pas minum propolis, saya habis minum propolis kok persendian saya tambah ngilu semua, cepet-cepet sakit semua gitu kan ya. Biasanya kalau seperti itu dicek, itu pasti asam uratnya tinggi. Kenapa? Karena propolis kita ini bisa membongkar asam urat ini, plak dan asam uratnya ini bisa dibongkar. Nah, karena asam urat ini bentuknya kristal-kristal runcing, ketika dibongkar terbawa aliran darah itu yang menyebabkan rasa sakit. Nanti ketika asam uratnya itu sudah normal kembali, nilainya sudah normal, nggak berlebih lagi, Bapak Ibu konsumsi bipropolis nggak akan terasa sakit. Ya, jadi juga minum propolis ini bisa buat warning nih. Kalau saya biasanya gitu sih. Saya minum propolis, aduh, kok rasanya di persendian sakit semua nih. Langsung review, iya saya habis makan apa ya tadi gitu kan. Pasti ada yang kelebihan nih, kebablasan asam uratnya pasti naik nih. Nah, jadi nanti ketika udah selesai kebongkar udah nggak sakit lagi Bapak Ibu ya. Kemudian bipropolis ini juga bisa untuk menekan proses alergi ya. Juga dia bisa memperbaiki dinding pembuluh darah, termasuk ini juga membantu menghancurkan batu ginjal. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah batu ginjal di saluran kencingnya, ini juga bisa dibantu dengan bipropolis. Biasanya kalau minum propolis dan batu ginjalnya besar itu biasanya mohon maaf buang air kecilnya jadi lebih keruh.
Kenapa proses ini? Karena bongkarnya tadi tuh dibongkar ketika udah dikikis ya, batunya dikikis, makanya buang air kecilnya jadi lebih keruh. Nanti ketika ukurannya itu sudah kecil dan sudah bisa melewati saluran kencingnya, dia akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu. Kebanyakan terjadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya gangguan ginjalnya atau kemudian batu ginjalnya ini ada meradang yang parah, tetap harus ke dokter ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap bekerja dua jalan ya, medis sama produk HDI ya. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, jelas ya, ini kan bisa meningkatkan imun kekebalan tubuh kita. Karena kita juga sudah melakukan uji klinis terhadap propolis ya, propolis nanti sama propolis juga itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk pasien HIV. HIV AIDS, Bapak Ibu kita tahu HIV itu kan yang diserangkan penyakit daya tahan tubuhnya, yang menyerang daya tahan tubuh. Jadi orang HIV itu daya tahan tubuhnya turun, bahkan ada yang sampai 0, nggak punya tentara sama sekali. Nah, setelah dibantu dengan konsumsi propolis ekstrak ya, kasur propolis nanti di belakang, itu ternyata pasien-pasien HIV ini daya tahan tubuhnya bisa kembali ke daya tahan tubuh orang normal loh Bapak Ibu. Dan itu kita lakukan uji klinisnya di dua rumah sakit besar ya, Rumah Sakit Dr. Sutomo sama Rumah Sakit Sungai Liat Bangka untuk kasus HIV. Nah ini menandakan bahwa memang benar-benar terbukti produk kita ini bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi dalam kondisi saat ini, apalagi virus masih di mana-mana gitu kan ya, ya kita wajib konsumsi ini setiap hari Bapak Ibu ya. Nah ini kita mau lihat. Antioksidan tadi saya sudah cerita, di buah juga ada antioksidan, tapi apakah cukup untuk menangkal radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita? Kita cek dulu nih, ada tabelnya yang namanya ORAC test, ya, Oxygen Radical Absorption Capacity. Ini adalah suatu standar ilmiah untuk mengukur aktivitas antioksidan dalam makanan. Oke, kita lihat. Paling atas ada apa ini? Banana, pisang. Ada antioksidannya? Ada. Nilainya berapa? 5. Anggur hijau, ada, nilainya berapa? 6. Kiwi 9. Nah, ini turun lagi ke bawah. Stroberi 26, ya. Jeruk 24. Lebih sedikit lagi ya. Nah, ke bawah lagi lebih besar. Ini, nah, paling besar ada di bawah ini ada buah beri-berian ya. Ada black raspberry nih, paling banyak 164 nilai antioksidannya. Tetapi kita lihat, HDI di polen berapa? 229 Bapak Ibu. Dan kemudian di propolis berapa? Wow, 9.674 itu nilai antioksidannya. Itu kenapa produk HDI kita yang di propolis tadi bisa untuk mencegah keganasan, sel kanker, dan lain-lain karena antioksidannya yang sangat tinggi ini tadi Bapak Ibu. Bayangkan kalau dibandingkan sama jeruk juga ada antioksidannya tapi nilainya cuma 24. Sementara di propolis 9.674. Nah, kalau kita mau dapat manfaat antioksidan tinggi hanya dari buah jeruk, bayangkan kita harus makan jeruk berapa peti, berapa kotak gitu. Nah, itu kalau kita kebanyakan makan jeruk yang ada apa ya? Ini perutnya pasti sakit gitu kan ya. Makanya solusinya apa? Minum HDI di propolis ya, termasuk di polen juga. Nah, Bu, di luaran itu ada banyak propolis yang bentuknya cair. Apa bedanya dengan produk HDI? Produk HDI itu kan propolisnya bentuknya tablet sama kapsul gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu bedanya ya. Kalau yang propolis dalam bentuk cair, ya kalau kita lihat tadi kita udah belajar propolis itu kan yang melapisi sarang lebah tadi kan bentuknya padat ya. Cakar-cakar yang ada di sarang lebah itu kan bentuknya padat. Nah, kalau sampai dikemasnya itu dalam bentuk cair, berarti dia mengalami proses kimiawi karena bentuknya padat. Dia mengalami proses pelarutan. Nah, karena dilarutkan, nah pasti pelarutnya ini pasti bahan kimia buatan. Dan kimia buatannya ini apa? Biasanya pelarutnya adalah etanol. Etanol ini apa Ibu? Etanol itu satu keluarga sama yang namanya alkohol. Jadi kalau propolis dalam bentuk cair itu pasti pelarutnya etanol. Kenapa kalau ini harus dicampur sama air putih? Biasanya kayak gitu, nggak boleh langsung diteteskan. Ya karena itu alkohol Bapak Ibu, etanol. Ya untuk rekan-rekan yang muslim tahu sendiri kan ya, kalau yang namanya etanol tidak direkomendasikan secara agama gitu kan. Nah, kalau kita bahas dari sisi ininya, meskipun dia bisa dilarutkan dalam alkohol, itu tidak semua kandungan nutrisinya bisa larut Bapak Ibu. Jadi sangat sedikit
seperempatnya doang. Jadi di dalam satu botol ini kandungan propolis yang begitu banyak tadi itu cuma ada seperempat bagiannya aja. Sementara kalau produk HDI itu jelas tidak mengandung alkohol ya, karena memang bentuknya tetap tablet ya, tetap padat bentuknya seperti itu. Dan karena dia tidak dilarutkan, otomatis kandungan nutrisinya akan masih ada utuh lengkap. Jadi ada antioksidan, 4 macam antioksidan primer itu masih terdetek semuanya lengkap ada. Dan ini yang menarik dari sisi harga, Bapak Ibu. Kalau yang propolis dalam bentuk cair, satu botol propolisnya itu kemasannya isinya cuma 1,8 gram propolis. Artinya nggak sampai 2 gram propolis. Harganya berapa? Macam-macam ya. Anggaplah harganya mungkin 100.000 satu botol. Isi propolisnya berapa? Cuma 1,8 gram, nggak sampai 2 gram. Sementara produk HDI di propolis, satu botol isinya berapa? 30 gram propolis. Harganya berapa? 300, 305, ada 310 sesuai region ya. Anggaplah 300.000. 300.000 dengan kandungan 30 gram dibandingkan dengan propolis cair yang harganya 100.000 tapi isi propolisnya cuma 1,8 gram. Lebih mahal mana? Ya, sepakat ya, lebih mahal yang cair ya Bapak Ibu ya. Oke, ini loh tadi saya cerita. Kalau produknya HDI, kandungannya itu masih ada semua. Antioksidan primernya itu masih terdetek semua ketika dicek. Sementara kalau yang propolis yang bentuknya cair, ternyata ini nggak ada. Antioksidan primernya ini ada 3 macam, ini nggak ada. Cuma ada 1 macamnya aja yang kedetek, quercetin. Ya, karena apa? Karena dia mengalami pelarutan tadi. Pakai etanol. Ya. Nah, oke, di propolis anjuran konsumsinya bagaimana? Untuk dewasa bisa 3 kali 1 tablet atau bisa sampai 4 kali 3 untuk menderita kanker, ya. Sementara untuk anak-anak bisa konsumsi seperempat atau setengahnya dari aturan dewasa ya. Sekali lagi ini dosis kita ngatur sendiri sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan nih Bapak Ibu tanya apelen si A jawabnya 3 kali 1. Nanti tanya apelen B jawabnya 3 kali 2. Terus bingung. Nggak usah bingung. Semua betul ya. Karena apa? Dosisnya kita sendiri yang ngatur. Kalau 3 kali 1 merasa udah cukup, udah enakan ya nggak apa-apa diperankan di dosis itu. Kalau misalkan masih kurang dinaikkan lagi nggak apa-apa. Boleh ya. Kalau untuk kelebihan sekali lagi produknya tadi dibuang ya, tidak disimpan. Nah, kita bahas dinamik bio yang ketiga. Tadi sudah polen, sudah propolis, sekarang kita bahas yang namanya royal jelly. Apa sih royal jelly? Royal jelly adalah cairan putih yang dihasilkan dari kelenjar hipoparenhial yang terletak di belakang kepala lebah pekerja muda. Nah, ini jadi lebah itu ada 3 macam koloni ya. Dalam satu lebah itu lebah ada 3 macam. Ada lebah jantan, ada lebah ratu, sama lebah pekerja. Jadi ketika telurnya lebah ini menetas sudah langsung dipisahkan mana yang jadi lebah pekerja, mana yang jadi lebah jantan seperti itu ya. Nah, lebah jantan ini enak nih. Kerjanya cuma makan tidur. Kerjanya cuma satu kawin. Gak usah kerja yang lain-lain. Tugasnya lebah jantan adalah mengawini lebah ratu. Itu aja, dan ada kerjaan yang lain. Tetapi nggak enaknya apa? Lebah jantan ini setelah kawin dia mati. Nggak enak banget ya. Jadi dia dibesarkan, dikasih makan, tugasnya kawin, dan dia kawin langsung mati. Nah, kemudian ada 2 yang bertahan, lebah ratu sama lebah pekerja. Lebah pekerja ini yang dia yang keluar nyari pollen, nyari nektar bunga, yang nyari untuk madu seperti itu ya. Nah, lebah pekerja ini cuma minum royal jelly selama 3 hari pertama aja. Selanjutnya udah nggak dikasih royal jelly lagi. Nah, akibatnya apa? Lebah pekerja ini usianya cuma 14 hari. 14 hari dia mati. Dia bisa bertelur tapi nggak bisa menetas. Sementara lebah ratu, dia itu minum royal jelly seumur hidupnya dia. Dan karena dia minum royal jelly seumur hidupnya, usianya bisa mencapai 7 tahun, Bapak Ibu. Dan ini bisa bertelur, sekali bertelur bisa lebih dari 2.000 butir dan itu menetas semua. Tidak ada yang gagal. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata royal jelly ini sangat istimewa ya. Sekali lagi untuk prosesnya juga dalam proses pendinginan dan yang kita konsumsi adalah fresh royal jelly. Nah, ada 2 macam kemasan ya. Kemasannya ada yang tablet, ada yang cair, Bapak Ibu.
Yang cair ini mengandung 500 mg ya, 1 sendok makan dan per 1 sendok makannya ada 500 mg, di mana royal jelly-nya ini diawetkan pada madu. Jadi kalau Bapak Ibu buka ya royal jelly yang liquid itu ada titik-titik putih, butiran-butiran putih. Nah, yang putih-putih itu ada royal jelly. Nah, madunya fungsinya untuk apa? Sebagai pengawet alami dari royal jelly. Jadi, royal jelly kita tidak diawetkan dalam pengawet buatan enggak, tetapi diawetkan pakai madu atau kelapa honey ya. Nah, kemudian dalam bentuk tablet ada juga, itu isinya bukan hanya royal jelly tapi juga ada bipolen dan juga bipropolis. Oke. Nah, sekarang manfaatnya apa sih? Tadi kita udah lihat royal jelly diminum Bapak Ratu seumur hidupnya bisa awet sampai 7 tahun. Artinya ini royal jelly juga sangat bagus untuk anti-aging Bapak Ibu, untuk mencegah penuaan dini. Dia bisa membantu regenerasi sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh yang mati ini bisa dibantu untuk diproduksi lagi lebih cepat, dihidupkan lagi lebih cepat seperti itu ya. Termasuk ini juga bisa untuk perbaikan hormonal ya, sesuatu yang berkaitan dengan hormonal. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Misalkan ini kalau perempuan misalnya menstruasi nggak teratur, kemudian ada masalah gangguan hormon atau mungkin ada masalah dengan turunan nih, susah untuk dapat turunan, ini nggak hamil-hamil misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dibantu royal jelly ya. Atau mungkin yang prianya juga ada masalah kesuburan misalkan, itu juga bisa dibantu. Kemudian perbaikan sistem saraf ini juga bagus banget ya. Karena royal jelly ini dia bisa membantu tadi regenerasi sel tubuh. Nah, sel tubuh kita ini yang paling susah untuk bisa dihidupkan kembali, diregenerasi lagi adalah sel saraf, Bapak Ibu. Itu kenapa kalau orang sudah sakit yang diserang saraf, sarafnya yang rusak, itu susah banget untuk bisa kembali normal. Contoh, orang yang punya masalah stroke. Ketika ini stroke-nya udah parah nih, maksudnya udah sel-selnya, sel sarafnya banyak yang rusak, itu biasanya susah banget untuk dia bisa aktivitas normal kembali. Nah, dengan produk HDI ini kita bisa membantu memperbaiki sistem sarafnya ya, termasuk memperbaiki organ tubuh yang rusak. Anti-aging-nya udah ya. Anjuran pakainya mulai liquid 3 kali 1 sampai 2 sendok makan, yang tablet 3 kali 1 sampai 3 tablet ya. Anak-anak dosisnya setengah sampai seperempat sampai setengah ya. Nah, kita udah bahas dinamik trio ya Bapak Ibu. Nah, untuk voter kurang satu lagi apa? Madu kita ya, ini lagi happening banget, banyak banget yang nyari, dirindukan kayak gitu ya. Kakak ada ini kayak orang gimana gitu kan. Karena memang madunya luar biasa keren mantep ya. Ini berasal dari mana? Dari nektar bunga klaver, namanya disebutnya klaver honey karena memang madu kita dari nektar bunga klaver. Ya. Kenapa kok bunga klaver? Karena ternyata bunga klaver ini punya kandungan nutrisi paling lengkap di antara bunga-bunga yang lain. Dan madu kita ini adalah pure natural unprocessed, jadi tanpa proses apapun ya, apalagi proses kimia nggak ada. Jadi nggak ada yang dipanaskan atau kemudian ditambahin apa, zat-zat apa yang lain, nggak ada sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar pure natural, alami. Dan kadar airnya itu sangat rendah Bapak Ibu, cuma 17,2%. Ya, kalau kita lihat nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat madunya itu kental banget. Jadi bukan madu yang encer seperti yang banyak beredar di pasaran di Indonesia ini ya, di daerah tropis gitu ya. Karena apa? Karena memang kadar airnya rendah banget ya. Sementara madu di pasaran ini kadar airnya tinggi ya, 25 bahkan ada yang sampai 40%. Kenapa seperti itu? Karena memang kita tinggal di daerah tropis di mana kelembabannya sangat tinggi, curah hujannya tinggi, otomatis nektar bunganya banyak airnya. Lah, ketika dimakan oleh lebah, dipakai madu, maka madunya pun juga madu yang banyak airnya, yang encer. Nah, karena madunya ini encer banyak air, maka mudah sekali terjadi reaksi fermentasi. Kalau udah fermentasi, biasanya madunya ini kalau dibuka dia akan bunyi jes. Kalau dibakar nyala, semutnya katanya nggak doyan ya, karena tercium bau etanol. Nah, itu sebenarnya adalah ciri-ciri madu yang sudah fermentasi alias madu yang sudah rusak Bapak Ibu, jangan salah ya. Jadi kalau orang jualan bilang madu yang asli yang seperti itu, bukan, itu adalah madu yang sudah rusak Bapak Ibu. Kalau kita minum energinya sudah rusak, apalagi yang sudah yang punya masalah lama, itu akan semakin perih minum itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena madunya encer. Sementara klaver honey karena kadar airnya rendah banget, dia nggak terjadi reaksi fermentasi. Jadi nggak ada ceritanya klaver honey kemudian dibuka bunyi jes gitu, terus bahkan nyala nggak bisa seperti itu ya.
Nah, nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan produk kelapa honey, di bagian atasnya nanti akan ada butiran-butiran ya, titik-titik merah kecoklatan. Nah, itu bukan kotoran ya Bapak Ibu, itu adalah polen. Polen yang ikut terbawa oleh ini madunya. Jadi serbuk-sari bunga yang dimakan lebah tadi loh Bapak Ibu. Nah, itu yang ada pada madu kita. Jadi mengandung polen juga, nggak perlu dibuang, itu dimakan aja enak. Ya, seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya dari kelapa honey? Yang pasti untuk meningkatkan imunitas, jelas ya. Kemudian ini, kelapa honey juga sangat bagus untuk membantu masalah pencernaan ya. Mulai yang gastritis atau mah, sembelit, diare, mual, semua itu bisa dibantu dengan namanya kelapa honey. Nah, ini yang menarik. Kalau misalkan obat ya, obat kalau lagi diare, jangan sampai salah minum obat sembelit. Bisa bahaya, diarenya bisa semakin jadi gitu kan ya. Sebaliknya kalau sembelit jangan sampai itu minum obat diare tambah nggak mau keluar gitu kan. Tetapi kalau pakai produk ADI, mau diare mau sembelit minumnya kelapa honey. Nah itu bedanya obat sama nutrisi pelengkap ya. Nah kemudian kelapa honey juga bisa membantu mengencurkan dahak pada batuk. Jadi kalau biasanya batuknya nggak sembuh-sembuh, kadang susah banget sampai sakit itu karena apa? Dahanya nggak mau keluar, dahanya susah untuk keluar. Nah, minum kelapa honey ini bisa membantu mengencurkan dahak. Kalau dahanya udah encer itu kan mudah banget dikeluarin. Kalau udah dikeluarin pasti batuknya akan reda. Seperti itu ya. Kemudian bantu untuk penderita demam ini juga bagus banget ya. Kelapa honey bisa dicampur dengan air putih ya, diminum sesering mungkin. Ini bisa membantu menurunkan demam anak ya. Bukan anak ya, orang dewasa juga bisa. Kalau demamnya tinggi banget, tetap harus minum obat ya, obat medis ya. Seperti itu. Kemudian untuk penderita anemia, kurang darah dan juga mutu diet yang seimbang Bapak Ibu. Karena apa? Gula pada kelapa honey ini, nutrisi pada kelapa honey ini sudah sangat lengkap. Jadi ketika kita konsumsi kelapa honey, maka itu tenaganya pasti sudah dapat, langsung otomatis dapat. Seperti itu ya. Dan yang menarik, kelapa honey kita ini untuk penderita diabetes aman Bapak Ibu. Nggak apa-apa, boleh. Karena apa? Karena memang nutrisi atau gula pada kelapa honey monosakarida ini ketika kita konsumsi maka dia langsung otomatis bisa diserap oleh tubuh, nggak perlu insulin lagi. Beda dengan gula-gula atau sirup atau madu yang lain di luar sana, ketika diminum itu dia masih butuh insulin untuk pecah. Sementara orang diabetes insulinnya bermasalah. Nah akhirnya apa? Gulanya numpuk di aliran darah. Ini yang membuat jadi masalah. Tapi kalau kelapa honey kita minum, itu dia benar masuk aliran darah, tapi setelah itu dia bisa langsung diserap tanpa perlu insulin. Itu kenapa kelapa honey aman untuk penderita diabetes. Ya, untuk orang kencing manis nggak ada masalah. Anjuran konsumsinya bagaimana bisa dipakai sesuai kebutuhan ya. Dianjurkan menggunakan air minum atau biasa. Kita udah bahas tadi alasannya kenapa di depan. Nah, sekarang kita bahas produk-produk turunannya ya. Setelah Line Fostar, ada lagi nih Dynamic Trio yang untuk anak-anak. Kita sebutnya dengan namanya Kids 3 ya. Fungsinya apa ya? Untuk meningkatkan imunitas, ya daya tahan tubuh anak, meningkatkan konsentrasi, seperti itu ya. Dan bedanya apa sih sama honey bee pollen? Kalau honey bee pollen tadi isinya hanya pollen, madu, sama vanila. Tapi kalau Kids 3 isinya selain pollen ada juga propolis, ada juga royal jelly, ada juga vitamin C. Dan vitamin C-nya ini alami ya, dari rosehip, dari kelopak bunga mawar. Dan rasanya manis Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, anjuran konsumsinya berapa? 3 kali 1 tablet. Nah, untuk Kids 3 ini bisa dikonsumsi paling nggak usia 2 tahun ke atas silahkan ya. Kalau di bawah itu bisa konsumsi honey bee pollen. Kemudian, nah ini propolis. Propolis itu adalah propolis yang didouble ekstrak. Nanti kita udah bahas ya panjang kali lebar tentang propolis. Nah ini kita bahas ekstraknya bee propolis. Kita sebut dengan nama propolis ya. Ada kemasan yang 60 kapsul, ada yang kemasan 30 kapsul ya Bapak Ibu. Nah, setiap kapsulnya ini mengandung 200 mg ekstrak propolis. Nah, untuk propolis sendiri tadi saya sudah cerita, kita sudah melakukan uji klinis untuk pasien HIV/AIDS ya di 2 rumah sakit besar yang artinya ini memang sudah terbukti dia bisa meningkatkan imunitas tubuh. Orang HIV aja bisa daya tahan tubuhnya kembali normal. Nah, ini sudah diakui uji klinisnya, jurnalnya juga sudah diterima.
ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Senayan Bangka. Nah, yang berikutnya kita juga sudah uji klinis pada pasien demam berdarah, Bapak Ibu. Demam berdarah ini di 2 rumah sakit besar, Rumah Sakit Persahabatan Jakarta sama Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, ya. Nah, itu pasien-pasien demam berdarah kita lakukan uji klinis di sana dan hasilnya memang kalau yang pasien demam berdarah hanya terapi medis saja, terapi standar di rumah sakit itu ya paling enggak 3 seminggu lah. Ya, rata-rata 1 minggu sudah mulai perbaikan seperti itu. Nah, tapi pasien-pasien yang dibantu dengan propolis ternyata 3 hari itu sudah perbaikan. Bahkan ada yang sudah boleh pulang. Nah, itu berarti meningkatkan imunitasnya memang keren banget. Ya, karena memang demam berdarah sampai saat ini belum ada obatnya, Bapak Ibu. Obatnya hanya apa? Imunitas tubuh kita sendiri. Ya, kita nama itu hanya mencegah supaya tidak terjadi ngedrop gitu aja atau menjaga supaya tidak terjadi infeksi tambahan seperti itu ya. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita lihat tadi sama seperti propolis manfaatnya, hanya saja memang karena dia diekstrak lagi, di double ekstrak antioksidannya lebih tinggi. Jadi biasanya kalau udah pasien-pasien yang sakit, itu apalagi udah sakitnya lebih parah gitu, biasanya langsung aja ke propolis ya. Jadi mempunyai sifat anti-inflamasi, antibakteri, antivirus, anti jamur ya. Kemudian untuk penyakit melemahnya sistem kekebalan tubuh seperti diabetes, kanker, Alzheimer, Parkinson, yang beneran itu dan stroke gitu kan, penyakit jantung koroner, macam-macam ya, DBD, HIV, AIDS dan lain-lain seperti itu. Kemudian mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan penyakit degeneratif dan memaksimalkan sistem kekebalan tubuh ya. Kita udah bahas tadi sama seperti propolis. Nah, yang menarik propolis ini dia pakai teknologi ini CMC ya, yang membuat zat-zat yang tidak boleh dibuang semua ya. Jadi makanya propolis kita ini bisa larut dalam air seperti itu. Dan ini propolis ini merupakan kombinasi dari propolis yang berasal dari belahan dunia manapun ya, dengan teknologi super blend. Jadi campuran dari propolis dari beberapa benua dicampur ya, kemudian dengan teknologi super blend dibuang yang zat-zat yang nggak penting ya. Jadi tinggal nutrisi kita butuhkan aja. Itu yang ada di propolis. Nah, kalau tadi kita lihat antioksidan pada propolis masih ada nilainya berapa? 9.000 sekian ya, mengalahkan dulu yang cuma 24. Nah, praktis pada propolis ini berapa? 21.000 Bapak Ibu. Jadi satu kapsul propolis ini setara dengan 2,5 tablet propolis biasa antioksidannya. Menarik banget ya? Ya, makanya kenapa ini jadi idola banget nih, banyak sekali cari. Nah, Propolis plus adalah propolis yang ditambahkan beberapa jamur berisi saketimitake, di mana ini sangat bagus untuk pasien kanker. Jadi ini sangat bagus sebagai terapi tambahan untuk pasien-pasien yang lagi kemo atau sedang terapi medis ya, atau apapun lah, siapapun pokoknya yang punya masalah kanker, ini bisa dibantu dengan propolis plus. Harus kanker aja Bu? Enggak. Yang lainnya juga boleh, penyakit yang lainnya, karena kita ini kenapa sih kanker kita langsung arahkan ke propolis plus, karena propolis sendiri antioksidannya sudah sangat tinggi, ditambahkan beberapa jamur ini antioksidannya lebih tinggi lagi. Sementara pasien kanker itu butuhnya antioksidan yang sangat tinggi seperti itu ya. Manfaatnya apa? Tadi kita udah bahas ya, untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, anti kanker ya. Karena apa? Karena antioksidannya sangat tinggi ya. Kemudian memaksimalkan sistem kekebalan tubuh seperti itu juga is okay. Anjuran pakai untuk dewasa 3 kali 2 kapsul, untuk pemeliharaan 1 kali 1. Jadi saya nggak ada masalah kanker, boleh nggak saya minum propolis? Boleh. Untuk pencegahan berapa? Sehari 1 kali cukup deh, seperti itu ya. Nah, kemudian ada propolis dalam bentuk salep, namanya aloe propolis cream, Bapak Ibu. Ini untuk membantu semua jenis luka gores, luka bakar, luka digigit serangga, luka cacar air, luka diabetes, atau untuk mengurangi peradangan tadi yang ada bengkak, ada kemerahan, ada sakit. Ini bisa dibantu dengan aloe propolis cream. Dan banyak sekali pasien ini ketika dibantu dengan aloe propolis cream ini bahkan banyak yang sembuhnya tanpa bekas seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian propolis dalam bentuk lozenge, dalam bentuk permen, ini untuk melegakan tenggorokan ya. Dan ini bisa untuk mencegah batuk, menyegarkan nafas, bau mulut, iritasi tenggorokan, dan sekali lagi ini untuk propolis kita, meskipun ini manis, permen kita ini aman untuk penderita diabetes ya, tidak akan membuat gula darahnya naik. Jadi nggak apa-apa, orang diabetes pun boleh, misalkan tenggorokannya nggak enak, bisa menggulung yang namanya propolis. Nah,
Kemudian kita akan bahas beberapa dinamik bio ya. Ada dinamik bio glukosamin, dinamik bio enzim mineral, di mana per tabletnya ada 90 mg royal jelly, 130 mg polen, dan 84 mg propolis. Dinamik bio glukosamin sulfat. Nah, ini ya yang warna merah ini. Isinya ada polen propolis royal jelly yang ditambahkan glukosamin sulfat untuk apa? Untuk membantu mempercepat pemulihan masalah osteoartritis atau radang sendi atau rematik atau linu-linu di persendian. Nah, ini butuh tambahan dinamik bio glukosamin sulfat Bapak Ibu ya. Biasanya masalah persendian itu kalau yang karena bentalannya udah berkurang, biasanya letih sendinya itu kalau pakai gerak bunyi gitu kan, atau kalau ada nyeri di gerakan, nah itu kita curiga ada masalah di persendiannya, ada gangguan di bentalanya atau minyaknya yang kurang. Nah ini kita butuh dinamik glukosamin sulfat. Tapi bukan hanya ini aja ya Bapak Ibu, konsumsi glukosamin sulfat tetap harus ditambahkan royal jelly sama propolis. Karena apa? Royal jelly untuk regenerasi selnya, propolis untuk mengurangi peradangannya. Seperti itu ya. Lebih lengkap lagi kalau Forstar ditambahkan dinamik bio glukosamin sulfat. Nah, itu lebih oke lagi ya. Kemudian dinamik bio enzim mineral ya. Ini ada polen propolis royal jelly. Nah, yang ditambahkan beberapa enzim pencernaan. Fungsinya apa? Untuk mengatasi gangguan pencernaan, kebun, mual, sakit perut dan lain-lain seperti itu. Dan untuk konsumsi ini memang dianjurkan untuk dikonsumsi bersamaan dengan lapar honey. Konsumsinya bisa 3 kali 1 sampai 2 tablet ya. Kemudian ada Trimi. Trimi ini menarik nih. Ini produk dietnya HDI, diet yang sehat ya Bapak Ibu. Karena apa? Yang diikat hanya lemak jahat aja ya. Jadi yang apa namanya LDL sama trigliserid aja nanti yang diikat dan dibuang pakai Trimi. Nah, kalau Trimi ini diminumnya pada saat makan ya Bapak Ibu, bukan sebelum makan atau masih kosong enggak, tapi pada saat makan. Karena dia fungsinya ngikat lemak jahat yang ada pada makanan kita supaya enggak sampai serap tubuh seperti itu ya. Nah, dan ketika konsumsi Trimi sebaiknya ditambahi dengan banyak minum air putih ya Bapak Ibu. Kalau biasanya anjurannya 8 gelas, ini bisa ditambahkan sampai 10 gelas. Karena apa? Karena lemaknya dibuang lewat BAB. Kalau air putihnya kurang, biasanya BAB-nya jadi agak susah buang lemaknya maksudnya ya. Jadi dibarengi dengan banyak minum air putih. Dan khusus untuk Trimi tidak boleh untuk wanita hamil, wanita menyusui, dan anak-anak di masa pertumbuhan. Jadi kalau saya punya anak ini gemuk banget, boleh nggak minum Trimi? Nggak boleh ya. Jadi untuk wanita hamil menyusui masa pertumbuhan tidak boleh. Nah untuk orang yang punya masalah mah, gangguan dari lambung, itu boleh diminum Triminya sesudah makan boleh. Seperti itu ya. Manfaatnya, nah tadi kita udah bahas ya, mengikat lemak jahatnya aja. Sementara lemak bagusnya, HDL-nya itu nggak diikat sama Trimi. Dia tetap dibiarkan lepas masuk ke dalam tubuh kita karena tubuh kita butuh HDL. Nah, ini khusus untuk pria dewasa, namanya Bimuntra. Keren banget nih, kombinasi dari polen propolis, propolis bahkan ya, royal jelly ditambahkan beberapa tanaman-tanaman ya, mulai dari akar ginseng Korea, Actina sativa, Tribulus terrestis, ashwagandha dan lain-lain ya. Ini tanaman-tanaman ini yang mana memang semuanya ini untuk vitalitas pria dewasa ya, Bapak Ibu. Oh, sorry. Ini bukan obat kuat ya Bapak Ibu, jangan salah paham ya. Ini untuk stamina pria dewasa ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan atau disfungsi masalah kepriaan di mana, boleh dibantu tapi bukan hanya Biura aja ya, tetap ditambahkan Forstar. Masih ingat Forstar? Forstar dinamik bio ditambah madu. Dinamik bio isinya polen propolis royal jelly ya. Jadi Bapak Ibu kenapa Pak ditambahkan Forstar? Karena biasanya pada pria kalau memang ada gangguan dengan seksualitasnya atau gangguan dengan spermanya, itu dia butuh dibetulin dengan namanya Forstar juga. Karena apa? Itu banyak yang harus dibetulin deh. Mulai dari saluran pembuluh darahnya atau mungkin nanti juga ada gangguan di mananya, itu butuh Forstarnya untuk bantu ya. Oke, nah kita juga punya skincare Bapak Ibu dari produk madunya kita. Itu kita punya skincare ya.
ada beberapa macam ya. Skincare kita ini ada 2 varian ya, ada seri Villain atau double Villain dan seri Villain. Ini semuanya lengkap ya, mulai dari sabun wajahnya, essence, serum, krem pagi, krem malam, itu semuanya lengkap. Dan yang menarik, produk ini bahan dasarnya semuanya adalah bahan alami, bahan pelegahan seperti itu ya. Nah, oke. Semua produk di skin kita itu kalau misalkan di tempat lain itu kan antioksidannya cuma 1 atau 2 macam aja. Biasanya cuma mengandung vitamin C atau vitamin C sama E. Tetapi kalau di skin kita selain vitamin C dan vitamin E ada glutathione dari ekstrak asparagus, alpha lipoic acid dari ekstrak brokoli, CoQ10 dari plasentanya kacang polong ya. Dan ada ini disempurnakan dengan B2O campuran dari mata air jeju dan madu polen propolis soya jelly. Nah, vitamin C dan vitamin E-nya pun juga bukan buatan dari ekstrak 7 macam berry-berryan, blackberry, cranberry, raspberry, strawberry, dan lain-lain ya. Jadi di semua skincare HDI ada mengandung 6 antioksidan tadi. Baik yang seri Villain maupun seri double Villain, mulai dari sabun wajahnya sampai tint malam ada ini semua Bapak Ibu. Nah, oke, ini sudah saya bahas ya. Nah, ada 2 seri Villain ya. Ini untuk biasanya kulit normal atau normal kombinasi berminyak. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengencangkan kulit, mencegah kulit kendur, mengurangi garis-garis halus, garis-garis penuaan. Nah, ya kan? Membantu untuk membentuk kolagen atau mengurangi pengurangan kolagen yang lebih parah karena pasien kulitnya nggak mudah kendur. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai satu seri ya, Villain mulai dari sabun, essence, serum, pagi dan malamnya seperti itu. Nah, kemudian seri Villain atau double Villain ini biasanya untuk kulit yang kering atau kulit yang punya masalah flek atau ada noda di wajah atau yang kepingin tampil lebih cerah seperti itu ya. Bukan putih ya, tapi cerah seperti itu ya. Nah, ini bisa. Dan yang menarik pencerahnya yang ada di sini bukan pakai kimia buatan seperti kayak di luar sana ya, pakai apa namanya merkuri atau hidroquinone enggak, tapi kita bahan-bahan alami semua ya. Ada termasuk koji rice, kemudian arbutin, itu adalah tanaman-tanaman yang memang dipakai untuk mencerahkan kulit wajah, untuk mengatasi masalah flek seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga SS cream. SS cream ini dipakai setelah kita pakai krim paginya ya. Kalau misalkan nggak sempat pakai skincare-nya boleh langsung juga ya. Dimana ini skincare ini merupakan 4-in-1, jadi di dalamnya ini sudah ada foundation, make up base, skincare-nya ada apa aja? Ada madu, polen, propolis, soya jelly yang ditambahkan beberapa tanaman yang lain. Nah, yang menarik SPF-nya dari SS cream ini adalah 50 plus. Jadi tabir suryanya SPF-nya 50. Jadi Bapak Ibu kalau pakai ini SS cream ya, dipakai pagi itu sampai dengan sore itu kulit masih terlindungi dari sinar UV. Jadi sunblocknya masih bekerja, nggak perlu tancap lagi karena SPF-nya 50. Nah, pemakaian SS cream ini juga bisa membantu menyamarkan warna kulit yang tidak rata atau mungkin ada flek atau noda dan lain-lain ya, dan bisa menciptakan efek yang berkilau cerah bahkan tahan lama seperti itu. Nah, kita juga punya serum untuk mata, eye care namanya. Ini untuk mata yang sudah mulai ada kantung mata atau sudah ada guratan-guratan, garis-garis di sudut mata seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya eye care ya. Ini untuk kembali mengencangkan kulit mata supaya tidak kendur, mengurangi mata panda seperti itu ya. Kemudian ada juga anti akne. Nah, untuk jerawatnya ini juga ada ya, di mana ini bisa untuk membersihkan, menenangkan, dan melindungi, di mana semuanya ini bahannya alami, Bapak Ibu, madu, polen, propolis, soya jelly, semuanya itu. Jadi cuma dibentuk dikemas dalam bentuk skincare. Nah, kita juga ada yang namanya hand body lotion. Hand body lotion ini propolis dalam bentuk hand body. Ini enak banget ya, kondisinya ini dia harumnya nggak menyengat, lembut banget dan nggak lengket Bapak Ibu ya. Jadi kalau habis pakai hand sanitizer pakai ini. Untuk kulit kaki pecah-pecah ini cepet banget ya. Terus kemudian ada juga pasta gigi, propolis dalam bentuk pasta gigi. Ini untuk mengurangi bau mulut, mencegah gigi berlubang atau mungkin ada masalah di gusinya yang mungkin mudah berdarah, sariawan seperti itu, dan ini bebas dari sodium lauryl sulfat. Sudah nggak pakai ini lagi ya produk kita, karena apa? Ternyata SLS yang ini itu dalam pemakaian jangka panjang bisa menyebabkan kanker. Sementara produk kita udah nggak pakai.
Nah, kemudian ada juga facial wash. Facial wash ini adalah sabun wajah untuk satu keluarga. Mau jenis kulit apapun silahkan bisa pakai ini ya. Ini untuk membersihkan pori-pori, menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga bisa mengurangi masalah jerawat juga ya. Kalau yang lagi berjerawat, sabun wajahnya silahkan pakai ini, bagus banget. Dia bisa membantu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat ya. Kemudian juga bisa menyegarkan kulit, mencerahkan seperti itu ya. Juga bisa membantu mengurangi gejala pigmentasi. Nah, ini yang untuk rambut Bapak Ibu. Jadi propolis ya, produk kita ini dikemas dalam bentuk serum dan sampo untuk rambut. Rambut yang sudah mengalami kerontokan, atau kebotakan. Nah, itu berarti kita butuh dua ini, ada sabunnya, ada samponya. Ini sangat bagus untuk apa? Samponya untuk membersihkan kulit kepala supaya benar-benar bersih ya. Kemudian juga dia supaya nanti ketika serumnya ini masuk dia bisa langsung menyerap dengan bagus. Seperti itu ya. Nah, serumnya ini berfungsi untuk apa? Dia untuk merangsang pertumbuhan rambut baru ya. Sementara samponya selain itu juga dia berfungsi untuk menguatkan akar rambut, itu juga ada di sana supaya nggak gampang rontok ya. Nah, ini tadi ya, mengurangi rontok, pertumbuhan rambut, saya sudah bahas tadi ya, seperti itu. Oke, saya rasa untuk materi training produk knowledge kita pada pagi hari ini sudah cukup. Saya sudah menyampaikan semuanya.